Selamat datang di Replik, Resensi Publik. BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Halo warga YouTube, Spotify, dan dimanapun kalian lagi nongkrong. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi bareng kita di Replik. Pada episode Replik kali ini, kita akan membahas sebuah film imperialis berjudul Jembatan Pensil. Sebuah film yang mengangkat perjuangan pendidikan, persahabatan, dan realitas sosial masyarakat di daerah terpencil di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai film, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Albert, dan kali ini aku nggak sendirian karena udah ada partner ngobrol aku hari ini. Boleh perkenalan diri juga? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bella. Kita berdua dari staf Departemen Kajian Strategis dan akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Dan tentunya kita nggak cuma berdua nih, karena kita juga sudah menghadirkan narasumber untuk membedah film ini lebih dalam bersama-sama. Mungkin boleh Masnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo kawan-kawan, namaku Damar Sidi Pamungkas. Aku dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Eksekutif Wilayah Jakarta Raya. Berarti untuk sekarang kesibukan masnya di Liga Mahasiswa berarti? Yap, Kalau Liga Mahasiswa itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih mas kalau boleh tahu? gambaran besarnya apa itu Liga Mahasiswa Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang berdasarkan pada ideologi progresif. Organisasi yang mengedepankan demokrasi dan punya cita-cita soal pendidikan. Berarti Singkatnya memang begitu. berfokus di bidang pendidikan. Ya, karena kan beberapa kali upaya-upaya kita lakukan baik di jalur litigasi maupun non litigasi. Contohnya LMID berjuang demi pendidikan di jalur litigasi adalah tahun kemarin, lupa 2023-2024, kita ke MK mengajukan judicial review soal pendidikan tinggi gratis, ilmiah, dan demokratis. Dan non litigasi pasti kawan-kawan juga merasakan berjuang di jalan, berjuang muter-muter kampus dan diskusi-diskusi, gitulah. Contoh, salah satu contohnya. Oke, jadi teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang menurutku itu sangat menyentuh sekaligus membuka mata banyak orang tentang realitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jembatan Pensil itu bukan cuma soal anak-anak sekolah biasa, tapi juga mengenai perjuangan dalam keterbatasan fasilitas, kemiskinan, sampai bagaimana pendidikan tetap menjadi harapan terbesar bagi banyak anak di pelosok negeri. Film ini juga memperlihatkan bagaimana akses menuju pendidikan itu ternyata belum merata. Bahkan untuk pergi sekolah saja, anak-anak harus mempertaruhkan keselamatan mereka melewati jembatan rusak setiap harinya. Hal seperti ini sebenarnya masih relevan dengan kondisi di Indonesia per saat ini. Nah, betul banget nih, film Jembatan Pensil sendiri disutradarai oleh Hasto Broto dan menceritakan perjuangan 5 anak sekolah dasar di daerah terpencil yang tetap semangat mengajar pendidikan meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Nah, salah satu tokoh yang paling menarik perhatian adalah Ondeng. Dia itu anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar. Nah, melalui film ini kita diperlihatkan bahwa pendidikan bukan sekedar soal belajar, tetapi juga menjadi harapan perjuangan keluarga, solidaritas antar teman, dan bagaimana negara seharusnya hadir dalam menjamin hak pendidikan masyarakat. Nah, menurutku pribadi, hal yang paling menarik dari film ini itu adalah bagaimana anak-anak kecil justru mempunyai semangat belajar yang luar biasa di tengah keterbatasan yang harus mereka hadapi. Kadang kita yang fasilitasnya sudah cukup lengkap justru mudah untuk mengeluh, sementara mereka harus berjalan jauh, melewati jembatan rusak, bahkan tetap sekolah dalam kondisi ekonomi yang terbilang sulit. Dan kalau kita tarik ke kehidupan nyata, ternyata masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kondisi serupa. Akses pendidikan belum merata, fasilitas sekolah yang masih minim, dan juga infrastruktur yang belum memadai, yang akhirnya berdampak langsung terhadap masa depan anak-anak. Nah, aku pribadi juga melihat nih kalau film ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang adanya ketimpangan sosial. Anak-anak di kota mungkin bisa menikmati fasilitas belajar yang nyaman, sementara yang di daerah terpencil masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan hak dasar berupa pendidikan.
film ini tuh sebagai pengingat bahwa pendidikan itu seharusnya menjadi hak semua orang tanpa memandang tempat tinggal maupun kondisi ekonomi orang tersebut. Nah, daripada kita hanya membahas secara umum, kurasa lebih menarik kalau kita membedah lebih dalam lagi isi dan pesan dari film Jembatan Pensil ini. Mungkin menurut Mas Damar, kira-kira bagaimana film Jembatan Pensil ini itu dapat menggambarkan realitas pendidikan di daerah terpencil Indonesia? Yang pertama-tama aku pengen sampaikan ke kawan-kawan, ini cukup menarik untuk bukan sekedar kita refleksi ke dalam diri sendiri, tapi merefleksikan, mencari solusi bagaimana film ini seharusnya nggak relevan lagi hari ini. Yang bahaya itu kan ketika film itu masih relevan, artinya pertumbuhan pendidikan, kemajuan pendidikan stagnan, karena film 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih relevan hingga hari ini. Artinya kan sama aja, stagnan, stuck di tengah-tengah tuh. Nah, ya bagus kalau kita sadar, oh kita punya fasilitas yang cukup mudah, punya privilege yang cukup untuk menempuh pendidikan gitu. Itu bagus, cuman aku pengen mengajak kawan-kawan gimana caranya menyelesaikan hal-hal seperti ini. Gimana kita melihat pendidikan ke depan, dan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang kita mungkin paling yang memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, kalau di film Jembatan Pensil itu, gambaran besarnya itu kan jembatan sebagai satire, simbol harapan, dan pensil sebagai simbol pendidikan. Artinya si Ondeng dan kawan-kawan yang mempunyai latar belakang ekonomi yang kurang, keterbatasan mental dan ekonomi tadi, akhirnya menyulitkan dia untuk mengakses pendidikan. Nah, itu menandakan bahwa negara tidak menyediakan pendidikan secara inklusif. Artinya tidak menjalankan, kalau nggak salah pasal 31C ya, soal bahwa kita berhak mendapatkan pendidikan dan berhak untuk mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Nah, itu masalahnya bahwa negara tidak menjalankan itu. Itu kenapa Jembatan Pensil masih relevan yang kita bahas hari ini. Gambaran besarnya tadi bahwa kalau kita bicara SNP, standar nasional pendidikan, di situ di film Jembatan Pensil ini kan fokus kepada fasilitas kan dan cara kerja pendidikan di daerah. Nah, menurutku memang di prakteknya soal SNP tadi, standar nasional pendidikan, tidak dijalankan dengan seharusnya. Banyak pos-pos di pendidikan yang dicuri. Kan kita tuh unik, satu-satunya negara yang ada presentasi itu soal dana pendidikan. Ada angkanya 20%, ya kan? Dicuri tuh dari hal-hal yang sebenarnya di luar dari pendidikan, MBG contohnya. Nah, karena LMID nggak hanya di Jakarta, kita juga sering buat kajian, laporan-laporan dari kawan-kawan daerah, Ternate, Kupang, dan lain-lain. Memang terkait pendidikan yang masih sama dengan film Jembatan Pensil, apalagi sekolah dasar. Nah, sebenarnya ada satu kesalahan struktural di dalam konstitusi kita dalam membahas pendidikan, yaitu pasal 11 ayat 2 di Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Negara hanya wajib menggratiskan pendidikan dari usia 7 sampai 15 tahun kan. Nah, di situ ada kesalahan fatal. Yang pertama itu tidak dijalankan di dalam film Jembatan Pensil dan realitas hari ini. Yang kedua, dengan pasal itu negara memproduksi ketimpangan, diskriminatif. Gimana kalau SMA pun nggak dijamin kan, karena 7 sampai 15. Nah, salah satu contoh negara tidak serius dalam pendidikan adalah judicial review ke MK-nya Liga ditolak, bertabrakan dengan pasal 11 ayat 2. Dan aku juga mengajak kawan-kawan untuk coba kita mengawal kesempatan
Undang-Undang Pendidikan itu kan 2003, Iya. sudah 23 tahun nih, nggak ada perubahan, nggak ada. Menurut kami udah usang di kajian 3, makanya kita mengajukan ke MK, dan hari ini sebenarnya kan kita perlu wajib mengawal RUU Pendidikan karena dia udah masuk prolegnas dan tenggatnya bulan 10 itu. Jadi kita coba bicara jembatan pensil ini sebagai konstruksi atau contoh struktur kita untuk mencoba memperbaiki pendidikan kita ke depan. Menurutku begitu, gambaran besarnya adalah bahwa memang soal fasilitas negara belum menjalankan itu dengan serius, karena tadi banyak pos-pos juga yang dicuri, anggaran-anggaran pendidikan yang tidak seharusnya diambil oleh sesuatu yang di luar pendidikan, kan berdampak langsung dengan fasilitas kan. Iya, Jadi otomatis duitnya ngurang, ya ngurang kan gitu. Itu gambaran besar. Berarti karena dalam film ini kan terlihat bahwa anak-anak tetap memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun fasilitas pendidikan mereka sangat terbatas ya Mas. Jadi menurut Mas, apa sebenarnya faktor terbesar yang membuat pendidikan di daerah terpencil masih tertinggal dibanding wilayah perkotaan? Selama pendidikan masih dianggap investasi materi, dan menurutku kalau masih ada pasal 11 ayat 2 di dalam sistem pendidikan nasional, menurutku sangat mustahil untuk kita bicara keadilan kalau kita bicara kesetaraan dan meratanya akses pendidikan. Karena konsekuensinya ketika pendidikan dianggap dipandang dari sisi ekonomi, artinya hitung-hitungan anggaran, APBN, dan standarisasi nasional soal pendidikan, jika itu masih tanda kutip kapitalistik, menurutku kita belum bisa untuk bilang kesetaraan dan keadilan pendidikan, keadilan sosial, Karena masih dipandang sebagai material ya. hal yang kapitalistik. Belum bisa kita berbicara secara kacamata sosial, menurutku begitu. Selama itu masih ada, menurutku problem kuncinya adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 masih menciptakan diskriminasi, pembatasan usia, dan lain-lain. Apalagi tadi kalau kita berbicara cara kerja mengajar kita yang diatur dalam kurikulum, tidak membebaskan manusia. Itu kuncinya. Ketika kita masih belenggu di pendidikan secara fakultatif, tidak merdeka, walaupun namanya MBKM. Kan tadi soal Ondeng pintar menggambar, tapi kan kita menganggap bahwa seni gambar di dunia pendidikan tidak relevan. Yang dianggap relevan, yang dianggap pintar itu kan matematika, IPA, IPS gitu-gitu kan. Karena non akademik itu. Itu anehnya, kenapa itu dianggap non akademik gitu. Nah, di itu juga kan ada istilah sekolah kandang sapi gitu kan. Itu juga dehumanisasi, artinya menurunkan derajat manusia gitu kan, dianggap setara sapi gitu. Nah, misal lagi pernyataan soal beberapa fakultas atau mata kuliah yang ingin dihapus karena tidak relevan dengan dunia industri, dengan pasar, kan aneh, makin kapitalistik kita. Kita dididik untuk memenuhi kebutuhan pasar tuh. Kebalik, kita harus bikin pasar, menciptakan pasar baru, tapi hari ini kita dibatasi. Mau dihapus nih fakultas yang gak relevan, yang gak dibutuhkan di pasar. Itu kan pandangan pendidikan, cita-cita Ki Hajar ya. Punya Sembolodo di depan, jadi ini kan kalian dididik untuk, kita semua dididik untuk mengikuti pasar, bukan lagi pelopor. Nah, tujuan utama Liga membongkar itu. Aku tangkap dari jawaban Masnya, mungkin memang regulasi pendidikan kita perlu diperbarui, mungkin Wajib. wajib. Dan nggak sekedar diperbarui, kalau diperbarui tadi tidak berpihak sama aja. Iya. Diperbarui dan harus berpihak pada kepentingan publik.
anehnya kan RUU Pendidikan masuk prolegnas, artinya jadi prioritas program legislatif nasional itu kan 2022. Sampai 2026 bulan 10 udah habis tenggatnya kan, karena ada prolegnas kan ada jangka waktu kan. Tapi sampai hari ini entah naskah akademiknya, entah draft RUU-nya belum muncul di website DPR, di Komisi 10. Lalu di Komisi 10 juga aku pengen merespon DPR Komisi 10 di salah satu rapat menyatakan bahwa pendidikan tinggi bukan lagi privilege tapi hak. Nah, itu tuh kontradiktif tuh pernyataan tadi soal pasal 11 ayat 2 tadi nggak menjamin, tapi DPR Komisi 10 ngomong gitu. Dan itu yang perlu kita tagih, karena partisipasi sekolah di sekolah dasar udah hampir 100%, SMP udah hampir 100%, artinya harus naik tingkatan yang perlu dijamin. Menurutku kalau pendidikan tingginya bisa diakses semua orang, SD, SMP, SMA-nya menurutku bakal semangat karena punya kesempatan yang sama untuk masuk universitas. Menurutku. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat di film, Mas, kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anak di sana itu juga cukup mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Kira-kira menurut Mas, seberapa besar pengaruh lingkungan sosial dan keluarga anak-anak tersebut terhadap semangat belajar mereka? Fungsi pengajar, fungsi guru itu menurutku efektifnya bukan hanya berbicara soal materi dalam kelas, tapi menciptakan paradigma, menciptakan suasana yang logis, suasana yang bikin siswanya berupaya untuk berpikir dan mengimplementasikannya di masyarakat kan, di sosial, di publik. Nah, menurutku buruknya situasi sosial kita atau kekurangan tidak hangatnya sosial kita karena kegagalan pendidikan, karena gagal menciptakan paradigma tadi soal kehangatan antar warga negara. Kan berpikir bahwa kita setara itu kan kata awalnya berpikir, perlu berpikir, dan berpikir itu kita dapatkan di mana? Di sekolah. Nah, itu yang mempengaruhi. Jadi tadi saling timbal balik. Pendidikan mempengaruhi kondisi sosial mempengaruhi pendidikan. Jadi itu dua hal yang bisa dikotomikan, yang bisa dipecah tuh. Pasti berhubungan langsung, karena kelas menciptakan sosial dan sosial merespon kelas. Ya, sosial membutuhkan pendidikan, pendidikan membutuhkan sosial. Itu kira-kira. Oke, jadi balik ke film ya Mas. Sepanjang film berjalan kan kita diperlihatkan bagaimana anak-anak harus menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti jembatan rusak dan akses ke sekolah yang sulit. Menurut Masnya, apakah permasalahan pendidikan di daerah terpencil sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas atau kurangnya perhatian dari sisi pemerintah? Kan sama aja, kurangnya perhatian ya artinya fasilitas mereka nggak terpenuhi. Bahkan lebih luas lagi kalau mereka kurang perhatian dari pusat. Padahal kalau nggak salah ya, seingatku sekolah dasar menengah itu ditumbuhkan pada daerah. Artinya sia-sia kita punya standar nasional pendidikan. Jadi bukan sekedar kurang perhatian tadi, bahwa pos-pos anggarannya dari pusat udah dicuri, tinggal 16% sekarang. Makanya diajuin ke MKJR soal MBG kan sama kawan-kawan akademisi. Nah, itu tadi selama kita nggak punya standar sosial, standar nasional yang implementatif, yang paling memungkinkan, nggak cuma di Jawa, nggak cuma di kota-kota besar yang memungkinkan untuk berbicara fasilitas, daerah juga perlu disuplai soal pendidikan, karena itu yang membangun bangsa.
karena itu yang menjaga kita tetap pada jalurnya. Kan kritisisme itu kan sulit untuk kita dapatkan di rumah, logik itu susah untuk kita dapatkan di rumah. Satu-satunya harapan adalah pendidikan. Tapi tadi pendidikan, sayangnya hari ini pendidikan kita menghamba pada pasar. Itu yang jadi problem sebenarnya. Jadi tujuannya adalah akumulasi. Ngapain ngasih jembatan tuh, ada jembatan iya tapi rusak kan gitu. Propagandanya kalian harus semangat belajar, propagandanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kan merendahkan menurutku. Guru Jepang itu kan waktu setelah bom atom itu kan yang dipegang nakes, tenaga kesehatan dan guru kan. Itu yang jadi fondasi negara. Nah hari ini dilecehkan, menurutku direndahkan. Banyak akademisi yang ditangkap karena mengkritik, banyak kawan-kawan yang turun ke jalan dikriminalisasi. Kenapa saya bisa berbicara tersebut? Misal saya bicara bahwa penegak hukum kita nggak paham hukum, penegak hukum kita semena-mena. Aku bisa mengatakan itu karena aku salah satu korbannya. Hari ini aku masih tersangka aksi Hari Guru Internasional tahun 2023. 2025. Jadi sampai saat ini Masih jadi tersangka, belum ada SP3. Nah, menurutku itu sinyal bahaya bagi, kan banyak ada Profesor Saiful Mujani, ada Bang Ferry Amsari, ada Bang Ubed UNJ yang di gara-gara podcast. Nah, aku juga deg-degan nih. Jangan-jangan nanti ada yang laporin nih kan. Gitu. Jadi seberbahaya itu rezim hari ini melihat pendidikan. Gak hanya uangnya dicuri, akademisinya ditangkap, mahasiswanya ditangkap. Agustus itu kan lebih banyak dari Orba yang ditangkap, walaupun bebas, walaupun tadi kan proses itu menghasilkan trauma kan? Nah, menurutku kalau itu diteruskan, masyarakat takut kuliah. Menurutku gitu. Jadi masuknya kayak nggak adanya ketiadaan kebebasan untuk bersuara ya mas. Sebenarnya kan kita udah dijamin oleh Tridharma kan, dan wajib menjalankan itu. Dan saya pengen tekankan bahwa poin ketiganya, pengabdian masyarakat nggak hanya KKN, turun ke jalan, kajian dan lain-lain itu kan bagian dari fungsi kita sebagai sivitas akademik, ya kan? Masyarakat akademisi, kaum intelektual. Nah, tapi sayangnya hari ini intelektualitas sangat berbahaya, sangat rentan. Apalagi pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat negara tadi, aku sebut DPR Komisi 10, kalau nggak salah dari Golkar atau Gerindra kalau nggak salah. Terus pernyataan Menteri SDM, siapa? Menteri SDM Bah Bela Nadalia, dia ngomong gini di salah satu podcast, jangan harap mengatur negara ini dengan ilmu buku. Menteri tuh ngomong gitu. Menterinya sendiri loh. Menteri sendiri ngomong jangan harap mengatur negara ini dengan ilmu buku. Ngapain kita sekolah? Ngapain negara mensubsidi buku-buku LKS, buku-buku cetak untuk sekolah SD, SMP, SMA? Itu kan pernyataan yang berbahaya. Itu kalau kita lihat bukan hanya pernyataan seorang menteri, tapi itu itu akibat dari gagalnya pendidikan kita, menganggap rendah tanda kutip intelektualisme. Jangan harap pakai ilmu buku, ilmu lapangan gitu kira-kira. Jadi nggak diajarin buat Anda punya kapasitas yang bagus di dalam politik, tapi
kalian di dalam politik diajarkan untuk tanda kutip lincah. Itu sebegitu seriusnya darurat pendidikan kita. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas mengenai film. Di film ini juga memperlihatkan bahwa guru itu kan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun semangat belajar anak-anak. Nah, menurut Mas, bagaimana peran tenaga pendidik ini itu membentuk harapan dan masa depan anak-anak di daerah terpencil? Guru, kuncinya gini, guru jika tidak terjamin masa depannya, sangat sulit untuk menjamin masa depan anak didiknya. Dan dirinya sendiri nggak tahu tuh, dirinya sendiri gelap akan masa depan, nggak dijamin oleh negara. Pahlawan tanpa tanda jasa kan capek ya kan, tenaga, pikiran, nah itu. Jadi mustahil kalau kita bicara siswanya untuk maju, untuk melihat masa depan, untuk memberi harapan. Gurunya sendiri kehilangan harapan, gurunya sendiri kehilangan jaminan. Menurut begitu. Berarti memang peran tenaga pendidik itu, jikalau memang dia kurang sejahtera, maka akan berpengaruh signifikan terhadap terdidiknya. Jika dirinya belum selesai soal dirinya, sangat sulit untuk menjamin sesuatu yang di luar dirinya. Kan gitu gampangnya kan. Dirinya aja belum makan, dirinya lapar, ya kan sulit untuk membagi nasi akhirnya. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Oke, baik. Menurut Mas nih, apakah film seperti Jembatan Pensil dapat menjadi media kritik sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga kesadaran pemerintah mengenai pentingnya pemerataan pendidikan di Indonesia? Di dalam satu tujuan yang sama, digerakkan untuk mencapai cita-cita tadi, utopia tadi, ada banyak jalur. Salah satunya perfilman, industri kreatif. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita bicara efektivitas untuk didengar, menurutku banyak cara yang lebih efektif, yang lebih bisa menghasilkan progres. Ya, film bagus untuk ditonton dan menyadarkan bahwa kondisi pendidikan kita seperti ini. Tapi menurutku itu bukan jatahnya mahasiswa, apalagi FH. Menurutku ya bagus aja film sebagai sarana kritik, tapi itu ada posnya sendiri. Kawan-kawan yang di dunia perfilman, di dunia industri kreatif, memang fungsi mereka begitu, seperti fungsi komedian, seperti fungsi komika, ya lawak. Nah, semuanya perlu menurutku, dan lebih bagus lagi kalau semua caranya dilakukan. Itu menurutku. Ya, salah satu efeknya dari film akhirnya kan kita diskusi soal pendidikan hari ini, penting juga. Ya, tapi kita lihat film Pesta Babi, gimana diberangus ya, akhirnya kan menjadi kesulitan tersendiri untuk minimal menyebarkan. Tapi kalau konsisten nih untuk mempropagandakan pendidikan, ya nggak mustahil juga, memungkinkan juga. Karena kita benci komunis kan karena gara-gara film G30 S diputar 2 tahun sekali kan, dan diwajibkan juga sekolah-sekolah. Itu kan bagian dari propaganda yang menurutku bagus. Cuman jatah kita bukan di situ sebenarnya, bukan untuk bikin film gitu. Jadi ada lah ya selain media sosial untuk kritik, kira-kira apa tuh Mas? Dia kalian bisa pakai kayak gini podcast, nah podcast di YouTube, Spotify, Instagram, dan yang menurutku yang paling krusial adalah tekanan politik. Apa? Garis massa atau aksi massa. Karena kita berhak tuh kan, dan itu kan semacam culture dari mahasiswa kan, apalagi UPM sebagai kampus perjuangan, Trisakti sebagai kampus perjuangan. Dan
mahasiswa-mahasiswa kan yang menghasilkan reformasi. Walaupun hari ini kita berhasil 98 nurunin Harto, sekarang jadi Harto semua tuh kan. Walaupun begitu, tapi memang peran mahasiswa di situ. Media-media alternatif karena kita punya sosmed, walaupun algoritma tidak mengamini, ya kan sulit untuk kita berbicara soal hal-hal yang problem struktural yang kita kritisi, entah dengan tulisan, entah dengan gambar, entah dengan desain dan lain-lain, puisi saja, akan kesulitan sebenarnya kalau ikut algoritma. Begitu kira-kira. Kalau kita bicara soal hak pendidikan, Mas, sebenarnya kan seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Tapi dalam praktiknya itu masih sering terjadi ketimpangan yang cukup terlihat lah di setiap wilayah. Kira-kira menurut Mas, bagaimana seharusnya pemerintah itu menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin pemerataan pendidikan? Penjaminan pendidikan yang merata tadi justru negara batalkan sendiri tadi sampai umur 15 tahun. Artinya nggak merata, artinya dibatasi demi efisiensi anggaran yang salah satunya. Semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan hanya sampai umur 15. Itu kan aneh. Berbicara hak terbatas, dan yang sudah ada nggak dijalankan. Kan kalau menurutku nanti kawan-kawan coba pikirkan di rumah, MBG makan itu pantas nggak disebut makanan, itu pantas nggak disebut bergizi, dan apakah itu gratis? Nanti kawan-kawan coba renungkan. Menurutku itu tadi, harusnya negara tidak membatasi hak pendidikan warga negara, karena di undang-undang kita tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan. Di internasional pun dijamin bahwa pendidikan adalah ekosop kan, ekonomi sosial budaya. Nah, tapi lagi-lagi itu efisiensi anggaran, efisiensi praktek. Kan kita memilih infrastruktur yang menguntungkan. Nah, menurutku negara harus sadar kalau dia diberi bonus demografi, dan bonus itu nggak bisa diambil secara cuma-cuma. Kalau menurutku tepatnya adalah dividen demografi. Jadi harus dikejar, harus dikualitaskan. Tapi tadi menurutku soal cara pandang tadi, kalau negara sudah nggak kapitalistik, kalau negara menganggap pendidikan udah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, menurutku kita mulai bisa bicara soal kesetaraan pendidikan. Begitu. Berarti memang pendidikan untuk merata itu benar-benar menjadi concern dari pemerintah harusnya jadi prioritas kan, karena gampang kan di pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa, merawat fakir miskin, itu aja. Dari situ bisa melebar tuh nanti, itu menimbulkan akibat-akibat baru. Jika ya contohnya pendidikan bermasalah ini, coba lihat dari rata-rata IQ nasional yang hanya berapa tingkat dari primata itu kan, dari orang hutan dan lain-lain. Belum lagi minat baca kita, penilaian ranking kita di PISA, itu kan jadi indikator-indikator bahwa pendidikan kita belum bisa berbicara soal keadilan sosial.
menurutku gitu. Berarti memang indikator pembatasan usia itu bisa dibilang mengkhianati esensi dari pendidikan itu sendiri ya Mas. Jelas. Jadi intinya adalah pendidikan harus jadi prioritas utama lagi. Nggak perlu buang-buang triliunan buat sesuatu yang tidak efektif. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Mas, menurut Mas kira-kira apa pesan yang paling penting yang ingin disampaikan film Jembatan Pensil kepada masyarakat Indonesia? Aku nggak tahu gimana dia pengennya ya, apa yang aku tangkap, karena aku nggak tahu isi hati Mas siapa namanya tadi, si sutradaranya, Mas Hastro. Hasto Broto. Iya. Karena aku nggak tahu isi otak dia ya. Iya. Tapi yang aku tangkap adalah bahwa pendidikan itu masih melelahkan bagi orang yang ingin mendapatkannya. Masih kesusahan, masih tertatih-tatih, masih hati-hati, sampai sempat ke pelosok ke jembatan bukan ini. Artinya di pelosok-pelosok, bahkan di kota-kota besar, jika esensinya adalah kesetaraan dan pendidikan yang layak, menurutku masyarakat masih berat, masih terlalu mandiri, punya beban yang besar jika ingin mendapatkan pendidikan. Nah, kalau aku sampaikan ke kawan-kawan untuk coba kita bareng-bareng mengawal RUU Sistem Pendidikan Nasional, karena itu satu-satunya harapan kita untuk bisa berimajinasi soal pendidikan ke depan. Itu penting untuk kita kawal kalau kita memang serius untuk berbicara reformasi pendidikan. Dengan kesempatan tanggal 21 memperingati Hari Reformasi, aku mengajak kawan-kawan UPN, kawan-kawan yang dengar kita di Spotify, kawan-kawan yang dengar kita di YouTube, di segala platform yang ada, untuk mulai melihat bahwa reformasi pendidikan harus jadi prioritas negara, karena disitulah dasar kita membangun, mencoba meneropong arah bangsa. Begitu. Oke. Nggak sadar ya, ini udah jadi pertanyaan yang terakhir kita tadi, karena menariknya banget pembahasan kita hari ini. Semoga untuk penonton setia YouTube, Spotify, dan Instagram BEM FHUPN Veteran Jakarta dapat menambah wawasan baru mengenai film ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di replik berikutnya. Dadah!